Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami diingatkan kembali lewat pujian yang kami naikkan. Kami tahu Tuhan, kami menyembah Allah yang tidak terbatas. Engkau punya cara yang bukan cara kami. Dan Engkau melakukan jauh lebih daripada apa yang kami bisa pikirkan bahkan doakan. Biar pada pagi hari ini, pada waktu kebenaran firman itu disampaikan, Tuhan, hati kami boleh Kau jamah. Tuhan, kami boleh melihat betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Keadaan boleh berubah, keadaan boleh bahkan mengalami penurunan atas kehidupan kami. Tapi kami tahu Allah yang kami sembah tidak pernah sedikit pun mengalihkan pandangannya dari kami. Amen. Perhatian-Mu tetap atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Urapi Tuhan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar. Kami mau sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat pagi semuanya. Senang saya boleh kembali bersama-sama dengan PD Victory di tempat ini, ya. Dan saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Tuhan sudah menyediakan. Katakan sama sebelah saudara, Tuhan sudah menyediakan, ya. Nah, saudara, kalau manusia kalau orang yang terdekatnya butuh sesuatu, dia akan katakan begini, saya akan sediakan. Kalau dia bisa. Tapi Tuhan tidak bekerja sesudah saudara tahu bahwa saudara butuh sesuatu. Itu luar biasanya Tuhan. Karena Tuhan menyediakan bahkan sebelum saudara tahu bahwa saudara membutuhkannya. Nah, saudara, saya ingin memulai dengan satu ayat di dalam Perjanjian Lama. Dan ayat ini kalau disurvei, kalau saudara saya tanya ayat Perjanjian Lama mana yang saudara paling hafal, banyak di antara saudara akan mengatakan saya hafal ayat ini. Mazmur 23, ya, Mazmur 23. Dan kita akan membaca hanya ayat yang pertama. Ya, Mazmur Daud. Boleh kita baca 1 2 3 ya? Setelah 1 2 3. 1 2 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, saudara, ayat ini luar biasa karena takkan kekurangan aku, setelah itu titik, saudara. Artinya, saudara tidak akan kekurangan apapun juga. Jadi saudara bisa katakan aku tidak akan kekurangan di dalam kesehatanku, di dalam sukacitaku, di dalam damai sejahteraku, di dalam setiap perkara yang saudara butuhkan. Tuhan itu penyedia buat saudara. Dan dia hanya menyediakan, saya ingin ulangi lagi, dia hanya menyediakan buat saudara perkara yang terbaik. Kembali, terbaik bukan ternyaman saudara, tapi terbaik. Dia bahkan tidak punya perkara yang kurang baik buat saudara. Jadi kalau saudara mengalami keadaan yang tidak baik, mungkin Tuhan izinkan, tetapi penyediaan Tuhan atas seluruh kehidupan saudara adalah penyediaan yang baik. Tuhan Yesus mengatakan di Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-11, ini adalah ayat yang menjadi dasar daripada apa yang kita nanti akan belajar bersama-sama. Matius 7 ayat 11 mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, ini dia bicara sebagai orang tua. Nah, saudara, saya tidak mengatakan saudara jahat di tempat ini. Ya, semua orang tua punya hati yang baik. Ya, bahkan saudara kalau tanya sama tukang parkir itu tidak mau anaknya jadi tukang parkir. Dia katakan saya kerja keras supaya anak saya nanti bisa kuliah supaya tidak harus jadi tukang parkir. Enggak ada yang salah dengan tukang parkir saudara ya. Dia kerja halal, oke? Tapi yang saya maksudkan adalah orang tua itu mau anaknya lebih. Nah, kemudian di sini Tuhan Yesus mengatakan, kamu orang tua
itu kalau dibandingkan dengan Bapa di sorga, kamu jadi kelihatan jahat. Bukan karena kita ingin sesuatu yang tidak baik untuk anak-anak kita, tetapi yang dimaksudkan di sini saking baiknya Tuhan, kita ini kelihatan jadi jahat. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dikatakan gini, kalau kamu yang jahat aja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, kita semua punya keinginan untuk beri anak-anak kita yang terbaik, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan hanya punya yang baik buat saudara. Saudara, siapa di antara saudara yang masih punya anak di bawah umur 10 tahun? Angkat tangan. Ada yang di sini? Ada beberapa. Oke. Siapa yang anaknya di bawah umur 10 tahun sudah mulai berdoa untuk jodoh anaknya? Angkat tangan. Yang tadi angkat tangan nih. Enggak ya? Oke. Siapa yang di antara saudara berdoa untuk jodoh anak saudara? Angkat tangan. Saya berdoa saudara, oke? Tapi saya masih ingat, saya pada waktu anak saya mulai high school ya, SMA gitu ya. Saya mulai berdoa ya. Karena saya mulai melihat tanda-tanda. Nah, saya mulai berdoa, Tuhan kasih pasangan yang baik untuk anak-anak saya yang cinta Tuhan. Dan lain sebagainya, yang punya karakter yang baik dan lain sebagainya. Nah, kita melihat ada kebutuhan, kita berdoa sama Tuhan. Karena kita terbatas, kita manusia. Dan kita pikir, cara kita memandangnya seperti ini. Saya berdoa, diregister di sorga, nggak tahu dapat urutan nomor berapa, kemudian Tuhan mulai jawab. Ini bayangan kita. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak bekerja seperti itu. Nah, saya ingin menunjukkan kepada saudara prinsip di dalam firman Tuhan. Kita akan melihat contoh-contoh di mana Tuhan menyediakan bahkan sebelum saudara tahu saudara butuh. Luar biasa nggak saudara? Tuhan sediakan sebelum saudara tahu saudara butuh. Sebelum saudara berdoa, Tuhan sudah tahu saudara butuh. Dan dia menjawab dengan cara yang luar biasa. Nah, saya ingin membawa saudara ke kisah Abraham. Kita semua tahu kisah ini. Bagaimana Abraham diminta oleh Tuhan setelah sekian lama gak punya anak, saudara. Ya. Setelah dia punya anak dengan usahanya sendiri, dapatkan Hagar, akhirnya dapat Ismail. Dan Tuhan mengatakan bukan itu yang aku mau. Dan akhirnya Tuhan berikan dengan cara yang luar biasa. Dia punya anak namanya Ishak. Nah, setelah Ishak ini mulai remaja, maka Tuhan bicara sama Abraham satu malam dan dia katakan, Abraham, ambil Ishak anakmu yang satu-satunya ini dan kamu pergi ke gunung yang nanti akan kutunjukkan kepadamu dan persembahkan dia menjadi korban untuk aku. Ini tes yang luar biasa sulit buat Abraham. Ya. Dan kemudian mereka Abraham bawa Ishak dan bersama dengan dua orang bujangnya, dua orang hamba dari Abraham ini naik ke atas bukit atau gunung ya. Kalau di Israel itu yang kita disebut mereka gunung, buat kita ini bukit saudara. Ya, karena enggak tinggi-tinggi amat. Ya, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Ishak tahu biasanya dia lihat papanya setiap kali mempersembahkan korban bawa kayu, bawa api gitu ya. Batu api maksudnya yang nanti akan dipakai untuk menghasilkan api, itu selalu bawa korban. Korbannya biasanya domba. Jadi Ishak ini melihat kali ini kok Abraham tidak bawa domba. Dan jawab Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Nah saudara, mungkin banyak di antara kita pernah mendengar penjelasannya seperti ini. Abraham ini tidak tega, jadi dia bohong. Jadi dia bilang aja sama anaknya Ishak, oh Tuhan nanti yang sediain.
Saudara, ayat ini tidak pernah mengatakan, di dalam cerita ini tidak pernah dikatakan Abraham bohong kepada Ishak. Karena saya percaya memang Abraham tidak bohong sama Ishak. Tapi dia percaya sekalipun dia nggak tahu caranya gimana. Dia katakan Allah yang akan menyediakan. Caranya gimana dia nggak tahu. Saudara, sebagai anak Tuhan kita tidak perlu tahu cara untuk segala sesuatu bekerja. Cara Tuhan bekerja. Banyak orang kalau nggak ngerti caranya nggak mau percaya, saudara. Kalau saudara ngerti baru percaya, mungkin itu bukan caranya Tuhan tapi cara saudara. Karena sering kali seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, cara Tuhan itu nggak bisa dimengerti. Nah, Abraham juga nggak mengerti caranya, tapi dia menjawab dengan iman bahwa Tuhan sanggup untuk menyediakan. Nah, sampai di atas gunung atau bukit Moria, saudara. Maka Abraham mulai menata kayunya di atas altar. Altar itu dari batu, jadi batunya ditata dulu. Ya mungkin pada waktu batunya ditata, Ishak ikut nata. Sambil tanya-tanya, ini di mana ini? Domba yang katanya akan disediakan. Ishak enggak lihat itu, Abraham tahu, tapi dia tetap berharap. Dan kemudian kayunya ditaruh di atasnya. Dan kemudian dia ambil Ishak dan ditaruh di atas mesbah itu, ya. Saudara, Ishak ini luar biasa. Kalau saudara, siapa di sini yang punya anak remaja laki? Angkat tangan. Oke, saya punya anak, Mas, ada yang terakhir itu umur 14 tahun. Wah, itu makannya paling banyak, nggak aktifnya luar biasa, nggak pernah diam, ya. Kalau kita udah capek, dia belum capek, ya. Saya masih ingat hari Minggu yang lalu, dia tugas main drum di sini 2 kali ibadah. Saya bilang, papa capek, habis 2 kali khotbah, terus ngajar sore. Terus dia bilang, ini heran ya, DJ kok gak capek, katanya gitu. Karena setelah selesai khotbah terus ngajar sampai sore mau pulang, saya maunya pulang. Dia bilang, yuk jalan-jalan pak, gitu ya. Itu anak 14 tahun, gak ada capeknya, ya. Teman saya Pak Yongki ini mungkin juga hampir-hampir 14 tahun, gak ada capeknya. Kalau ngajak dari, ayo pak, jalan, mau sampai pagi sampai malam, ya mungkin masih mendekati usia-usia itu. Oke, jadi anak remaja itu energinya luar biasa, ya toh. Nah, kalau Ishak berontak, Bapak Ibu bisa bayangin, kejar-kejaran di atas bukit, kalah Abraham. Loh, Abraham usianya bukan usia papanya Ishak, Abraham usianya opanya Ishak, kira-kira gitu ya. 100 tahun bener ya, pada waktu itu sudah lebih dari 100 tahun. Kalau Ishak pada waktu itu sekitar 15 tahun, usianya Abraham sudah 115 tahun. Kejar-kejaran sama anak 15 tahun. Menang siapa saudara? Pasti menang yang 15 tahun saudara. Oke? Tapi Ishak tidak lari. Ishak ini gambaran daripada Tuhan Yesus yang dikorbankan bukan karena ketangkep, bukan karena orang Romawi lebih cerdik, bukan karena Yudas punya strategi hebat, bukan. Karena dikatakan anak manusia memberikan nyawanya, bukan tertangkap kemudian nyawanya diambil daripadanya, enggak saudara. Nah ini gambarannya saudara ya. Dan setelah Abraham mau membunuh Ishak, kemudian ada malaikat yang berkata kepada Abraham, cukup ya. Malaikat pegang tangannya dan Tuhan katakan, cukup Abraham, aku lihat hatimu. Kira-kira seperti itu. Kemudian Tuhan mengatakan pada Abraham, lihat ke belakang. Dan kemudian Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Nah saudara, ini domba. Saudara, kalau saudara pergi ke Israel sampai sekarang masih ada gembala-gembala domba. Ya, di beberapa tempat masih ada tuh. Domba itu senang ke lembah dan tidak punya hobi manjat bukit. Tidak ada domba suka hiking, itu tidak ada.
Ada di sini yang suka hiking? Ya, ada. Wah, ada ibu-ibu di sini suka hiking, luar biasa. Nah, domba itu kalau tersesat, ingat perumpamaan Tuhan Yesus, kalau domba tersesat itu di lembah, gembalanya enggak usah pusing-pusing cari di bukit-bukit yang tinggi. Enggak akan. Karena kalau dia tersesat, dia selalu ke bawah. Gambaran kita kalau tersesat itu dosa itu kita masuk ke lembah dan bukan naik ke bukit. Satu-satunya alasan kenapa kok ada domba nyangkut di atas? Karena memang disangkutin. Siapa yang nyangkutin saudara? Karena Tuhan menyediakan buat Abraham. Sebelum Abraham naik ke atas bukit dan persembahkan Ishak, Tuhan sudah sediakan domba yang disangkutin ke sana. Saya nggak tahu caranya apakah malaikat Tuhan ngomong sama si domba ini, ya, terus kemudian menggiring domba ini dan mengatakan, ayo naik. Dia katakan nggak mau, aku nggak suka naik. Nggak, pokoknya kamu harus naik. Kadang domba itu lebih taat daripada dombanya Tuhan Yesus. Kadang saudara, paling tidak ini dombanya naik ke atas saudara. Menyangkutkan dirinya untuk dikorbankan. Tapi yang saya ingin saudara dan saya belajar adalah Tuhan menyediakan buat Abraham. Bahkan sebelum Abraham tahu bahwa penyediaan itu ada. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Terjemahan yang lain, Abraham menamai tempat itu Tuhan sudah menyediakan. Tuhan sudah tahu duluan. Jehovah Jireh, dia penyedia sekalipun saudara tidak tahu bahwa saudara memerlukannya. Sebelum saudara perlu, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, di atas gunungnya Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Nah, saya ingin memberikan beberapa contoh bagaimana otak kita, manusia ini tidak bisa berpikir begitu jauh, begitu hebatnya seperti Tuhan. Nah saudara, kita semua tahu ceritanya keluarganya Yakub, ya, yang akhirnya harus pergi ke Mesir untuk dapatkan gandum. Kita tahu pada waktu itu di Kanaan terjadi kelaparan. Ingat ceritanya Firaun mimpi saudara? Ya. Tapi kalau kita mau lihat kok bisa ada pertolongan di Mesir. Saudara katakan karena ada Yusuf Pak. Kok bisa Yusuf nyampe ke Mesir? Karena dia dijual sama saudaranya. Kenapa dia dijual sama saudaranya? Ya karena saudaranya gak suka sama Yusuf. Nah perhatikan baik-baik. Ada peristiwa yang akan terjadi. Puluhan tahun sebelumnya Tuhan izinkan Yusuf ada di Mesir. Saudara, Tuhan tahu bahkan ada kelaparan nanti di Mesir. Jadi Tuhan izinkan Yusuf dijual sama saudaranya. Nah itu loh yang Yusuf katakan kepada saudaranya. Dia katakan begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Yang dilakukan oleh saudara-saudaranya ini jahat, saudara. Benar nggak? Ya, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bahkan saudara, di dalam cerita ini kita lihat kejahatan saudara Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk menyediakan buat Yusuf dan saudara-saudaranya. Karena Tuhan tahu sebelum kelaparan terjadi, satu kali akan ada kelaparan besar dan Yakub dan anak-anaknya perlu beli gandum. Kalau hanya Yakub dan anak-anaknya yang pergi ke Mesir, Firaun mungkin tidak akan menjual gandumnya dan dia kirim Yusuf mendahului dengan cara dia dijual. Dengan cara, sudah bayangin, kalau dia dijual, terus kemudian dia hanya menjadi budak di rumah Potifar, cerita ini tidak terjadi saudara. Kalau dia
tidak masuk penjara, cerita ini tidak pernah terjadi. Kalau habis di penjara dia mengartikan mimpi dua pejabatnya Firaun, terus kemudian diingat sesuai dengan janjinya. Yang satu yang gak dihukum mati itu Yusuf sudah pesan-pesan, tolong bro, kalau kamu keluar sudah dipulihkan, ingat aku ini tidak ada salahnya apa-apa. Kok ya lupa. Kita bisa mengangkel ini orang ini habis ditolong, lupain saya. Bahkan dilupakan, Tuhan pakai. Supaya pada waktu Firaun mimpi, baru pejabat itu teringat. Coba bayangkan kalau sebelum Firaun mimpi, orang ini sudah kasih tahu sama Firaun, ini loh ada orang Ibrani tidak salah di penjara. Dikeluarkan terus pulang saudara. Ya toh? Pada waktu Firaun mimpi, ceritanya beda. Dengan kata lain, Tuhan bisa pakai segala keadaan yang baik maupun yang tidak baik. Pengkhianatan ataupun sesuatu yang seperti Abraham tadi. Kita merasa gini, kalau Abraham jelas Pak, Tuhan yang nyuruh dia ke atas, ya Tuhan sediain. Loh kalau keadaan saya ini bukan karena Tuhan. Keadaan saya ini saudara saya ini loh. Yang agak menyebalkan. Karena dia, saya akhirnya masuk penjara. Karena dia, saya sekarang jadi budak. Bagaimana mungkin rencanamu yang sama bisa bekerja? Karena Tuhan itu Tuhan. Tahukah saudara, bahkan pada waktu kita terpuruk, pada waktu kita bangkrut, pada waktu kita mengalami sakit penyakit, Tuhan bisa pakai. Karena Tuhan itu tidak bisa ditebak oleh pikiran manusia. Untuk memelihara hidup satu bangsa, ini yang otak kita nggak cukup pintar saudara. Jadi yang jahat siapa? Yang jahat saudaranya Yusuf. Yang buat perkara baik siapa? Tuhan. Pakai hal yang sama. Yusuf dijual sebagai budak. Jadi hari ini saudara, seringkali banyak orang Kristen ini mikirnya begini. Sekarang keadaan saya ini gara-gara salahnya orang lain, atau memang Tuhan mau, atau salah saya. Apapun yang terjadi, pada waktu kita mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, kita akan nyampe ke tempat di mana Tuhan akan menunjukkan kebaikannya dalam hidup kita. Ada amin. Tapi untuk Yusuf lama saudara. Dia ngalami keadaan sulit lama sampai dia jadi raja. Akhirnya pada waktu saudaranya datang, baru dia dong. Oh ini toh maksudnya. Banyak hal hari ini saudara ditanya, saudara tidak bisa menjawab kenapa kok harus terjadi ini. Saudara tidak dong. Yusuf pun tidak dong. Sampai akhirnya pada waktu saudaranya datang dan mau beli gandum, dia katakan, oh rupanya Tuhan itu udah tahu jauh-jauh hari. Dan Tuhan udah lakukan ini dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Saudara, kembali saya ingin bicara sedikit tentang doa. Tuhan Yesus mengajarkan begini saudara, Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa aja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mengapa saudara perlu percaya? Kamu percaya karena memang telah disediakan. Saudara, ada orang yang mengartikan ayat ini pokoknya karena percaya. Kalau kita percaya dari tidak ada Tuhan buat ada. No. Saudara perlu percaya bahwa apa yang saudara doakan itu Tuhan sediakan karena memang Tuhan sudah sediakan sebelum bahkan saudara tahu saudara perlu untuk memintanya. Saudara, Yesaya pasal 65 mengatakan begini saudara. Saya ingin saudara perhatikan baik-baik. Ayat 24. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Kok bisa saudara? Karena Tuhan itu Tuhan. Kalau saudara berusaha pakai logika saudara, sebelum mereka memanggil, konteksnya ini sebelum mereka berdoa, aku sudah menjawabnya. Gimana caranya Tuhan? Karena Tuhan tahu sebelum saudara berdoa.
ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Saudara, saya ingin cerita satu cerita yang sangat memberkati saya. Ada seorang misionaris namanya Ibu Helen Roseveare. Siapa yang pernah dengar cerita tentang Ibu Helen ini? Angkat tangan. Paling tidak supaya saya tahu. Oke, ada yang pernah dengar ya. Nah, Bu Helen ini seorang dokter. Dia menjadi misionaris, dia dari Irlandia. Dia pergi ke Afrika. Ke satu negara yang hari ini namanya Republic of Congo di Afrika Tengah. Saya yakin tidak ada saudara yang sudah ke sana. Karena itu bukan tujuan wisata. Oke, jadi saudara tidak akan pernah ke sana. Ya, sampai hari ini Republic of Congo negara yang susah, saudara. Ya, pada tahun 50-an, 1950-an, ya, Ibu Helen ini tergerak hatinya untuk melayani di Afrika. Karena dia seorang dokter, maka dia buka klinik bukan di kota, tapi di daerah pegunungan. Dan menolong orang-orang yang ada di sana. Ya. Dan ini cerita yang ditulis oleh Ibu Helen di bukunya, ya. Bagaimana dia melihat tangan Tuhan bekerja luar biasa. Satu kali dia bilang di satu hari, ya, di malam hari ada ketukan pintu, ya. Klinik sudah tutup, dia ada di rumahnya, ada ketukan pintu dan ternyata ada ibu yang sedang hamil dan mengalami pendarahan dan harus segera ditolong. Jadi dia dengan timnya, dengan peralatan yang ada pada waktu itu gak ada listrik, ya. Jadi mereka ini sangat terbatas. Mereka melakukan upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayinya, dan akhirnya yang terjadi adalah bayinya bisa diselamatkan, tapi ibunya meninggal. Pada waktu ibunya datang ke klinik ini, dia mengajak anaknya yang baru berusia 2 tahun. Jadi ibunya ninggalin anak yang usia 2 tahun dan bayi yang prematur. Jadi Ibu Helen ini sudah biasa menangani yang seperti itu dan dia langsung bilang sama bidan-bidan yang lain, tolong ambilkan ada, kalau di terjemahan bahasa Indonesianya botol, tapi seperti ini loh saudara. Jadi pada zaman ini siapa yang masih pakai ini untuk ngompres? Ini di air panas saudara. Ini dari rubber, dari apa? Karet, ya. Nah, pada waktu mereka mau ambil, bidannya ini mau ambil karena ini sudah lama nggak dipakai. Sudah tahu kalau karet sudah lama nggak dipakai itu nggak elastis gitu ya. Diisi air panas kemudian bocor, pecah nggak bisa dipakai. Dan itu adalah yang terakhir yang mereka punya. Jadi bidannya bilang begini, sudah nggak ada. Jangan berpikir inkubator, ibu ya. Karena ini listrik aja nggak ada inkubator. Jadi yang mereka akhirnya harus lakukan adalah mereka harus pakai api unggun yang didekatkan dengan bayi itu. Dan semoga bayi ini hidup karena di gunung itu dingin kalau malam, terutama malam hari. Ya, jadi keadaannya sulit. Nah keesokan harinya, biasanya Ibu Helen ini bersama dengan anak-anak yang ada di panti asuhan. Jadi Ibu Helen ini selain ada klinik, ada anak-anak panti asuhan, ada ibadah pagi. Kemudian Ibu Helen ini cerita apa yang terjadi di malam harinya. Ya, jadi ada seorang ibu yang akhirnya melahirkan anak prematur, terus kemudian ada anaknya 2 tahun. Ya, terus kemudian Ibu Helen ini bilang gini, yuk kita minta sama Tuhan biar Tuhan bisa lindungi anak ini, ya. Dan Bu Helen juga cerita bahwa sebetulnya yang dibutuhkan adalah botol karet macam begitu untuk bisa diisi air panas untuk menghangatkan si bayi itu. Nah, ada seorang anak namanya Ruth 10 tahun berdoa.
doanya doa gaya anak-anak. Dia bilang, Tuhan, saya percaya bahwa Engkau bisa kirim, ya, Engkau bisa kirim botol ini, dan Tuhan jangan lama-lama kalau kirim keburu anaknya mati. Oke. Kemudian yang kedua dia bilang, Tuhan, kasihan kakaknya yang usia 2 tahun ini. Supaya kakaknya ini tahu bahwa kamu itu sungguh-sungguh mengasihi dia, kirim juga boneka. Oke, itu doanya anak-anak gitu ya. Pada waktu Ibu Helen ini mendengar, Ibu Helen ini takut. Takut karena apa? Bu, takut doanya anak ini tidak dijawab, nanti kecewa, bener gak? Seringkali kita kalau anak-anak kita doa yang mulu-mulu kita pikir, aduh Tuhan, nanti tidak jadi gimana ini ya. Jadi itu yang dipikirkan oleh Ibu Helen ini ya. Tapi dasar anak-anak itu doanya. Ya, sore itu ada mobil datang saudara ke gunung. Bawa 2 box besar. Kiriman dari salah satu gereja supporter mereka dari Inggris. Yang sudah 4 tahun tidak pernah kirim. Oke. Yang kedua saudara, untuk ngirim pada zaman itu dari London, pelabuhan di London, sampai nyampe di Kongo itu 5 bulan saudara. Oke, ya. Kalau di Afrika itu ada ucapan begini, everything happens tomorrow katanya. Ya, jadi kalau saudara pergi ke sana saya punya kesempatan ke sana. Kalau dijanjiin, oh tomorrow, harus tanya gitu, tomorrow itu tanggal piro gitu loh. Karena kalau enggak tomorrow besok, saudara, loh katanya tomorrow dia bilang gitu ya. Soalnya enggak ada yang terjadi gitu ya. Karena jarangnya hal baik terjadi di sana. Everything happens tomorrow ya. Jadi, nah ada 2 box ya yang datang. Hatinya Bu Helen ini dek. Dia katakan, wow mungkin Tuhan jawab. Tapi dia berpikir dengan pikiran seorang dokter yang pintar. Ini doanya baru tadi pagi. Gak mungkin, beneran saudara. Pakai apa sahabat? JNE. Gak bisa saudara. Ya toh, ya ini pemikiran kita kan. Gak bisa. Kalau didoain sama Tuhan, kepada Tuhan. Terus kemudian Tuhan instan suruh orang kirim. Tetap gak bisa. Karena ini dari Inggris. Setelah dibuka dan Ruth ini yang pertama kali anak 10 tahun ini yang mengatakan gini. Oh ini pasti ada botolnya. Karena aku tadi pagi doa gitu ya. Dan luar biasanya saudara. Setelah peralatan medis diangkat semuanya. Bener ada 1 set isi 12 botol. Terus kemudian ya kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus ya. Luar biasa ya. Nah terus namanya Ruth ini anak kecil dia bilang gini. Kalau Tuhan jawab untuk botolnya pasti ada bonekanya. Oke. Nah di sana kembali Bu Helen ini merasa gini. Wah kali yang ini agak kecewa dia. Karena semuanya peralatan medis. Ini kiriman ini peralatan medis saudara. Ya. Dan buku-buku. Ternyata di paling bawah saudara. Ada 1 boneka. Ini real story. Nah saudara. Ini dicek saudara. Dicek. Jadi Bu Helen ini mengatakan gini. Wih luar biasa Tuhan ini. Tahukah saudara? Kira-kira setengah tahun yang lalu. Sebelum peristiwa ini. Di London. Di gereja. Mereka ambil persembahan misi. Karena gembalanya tiba-tiba tergerak untuk ngirim ke Kongo. Dan jelas yang dikirimkan itu buku untuk pendidikan. Terus kemudian semua peralatan medis yang dibutuhkan oleh klinik. Kemudian ada anak sekolah minggu yang ngotot karena dia mau ngirim sesuatu ke Afrika. Dan itu adalah boneka ini. Dan awalnya sudah diberitahu, ini tidak cocok, jadi diambil, diterima. Oke. Diterima, tapi awalnya tidak mau dikirim. Jadi, ingat saudara, seringkali kan kita bilang gini, are-are, tidak ngerti lah, tidak tahu. Ya toh, kita ngomong oke, diterima gitu ya. Yang ngambil itu,
malam tidak bisa tidur, saudara. Akhirnya sama dia dimasukkan. Karena dia berpikir gini, ini pasti yang nerima berpikir iki sodok-sodok aneh gitu. Iya enggak saudara? Ini box untuk medis kok ada bonekanya satu. Tapi karena dia merasa enggak bisa tidur, akhirnya sama dia, ya sudahlah dimasukkan. Saudara lihat. Nah, kembali saudara. Ruth berdoa pagi. Setengah tahun yang lalu ada ibadah di London. Okay. Terus tantang kepada jemaat untuk memberi untuk misi. Ya. Dibelikan peralatan medis. Sudah doa belum? Belum. Dinaikkan kapal. Terus kemudian dikirim ke Afrika yang everything happens tomorrow. Oke. Poin saya adalah gini. Tidak ada yang bisa membuat skenario semacam itu. Kecuali siapa saudara? Tuhan. Itulah luar biasanya Tuhan. Nah seringkali kita beriman kepada Tuhan, beriman dengan cara pikir kita. Wangil saudara, ngerti gak? Kita beriman, Tuhan aku percaya Tuhan ini akan berubah. Piye caranya mau berubah? Wong kita lihat keadaannya semakin buruk. Nangkep saudara ya, kita ini gak bisa melihat seperti Tuhan melihat. Kita ini sulit untuk mempercayai Tuhan, kecuali kita tahu bahwa sebelum kita berdoa, Tuhan itu sudah tahu kita perlu. Saudara, kalau begitu saudara katakan gini, lah ngapain berdoa? Untuk Anda tahu. Doa saudara, iman saudara membawa apa yang sudah disediakan untuk datang. Di surga ada, dibawa ke bumi. Doa saudara bukan untuk membuat apa yang tadinya enggak ada, jadi ada. Wow itu doa saudara yang hebat. No, Tuhan sudah sediakan, iman saudara membawa apa yang Tuhan sudah sediakan untuk datang. Pada waktu saudara berdoa Tuhan jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Artinya apa yang sudah ada di surga Tuhan engkau bisa buat itu di bumi. Tuhan menyediakan bukan hanya untuk Abraham saudara. Tuhan sediakan juga untuk keluarga Yakub lewat Yusuf. Tuhan sediakan saudara satu kali. Ya, saudara katakan wah ini yang gede-gede. Saudara, satu kali Tuhan Yesus mau masuk ke Bait Allah. Terus kemudian diminta bayar pajak. Terus kemudian Tuhan Yesus bilang begini sama Petrus, kamu ke Danau Galilea deh. Kamu mancing. Ikan pertama yang kamu tangkap, buka mulutnya, di sana ada koin. Saudara pernah lihat siapa yang suka mancing di sini? Pernah lihat ada ikan makan koin, terus gak mati. Terus kok bisa ikan itu suka koin? Siapa yang harus nyemplungi koin? Benar gak saudara? Itu harus dicemplungi. Perhatikan baik-baik. Saudara pernah gak membaca peristiwa itu, saudara renungkan. Oh itu harus ada orang yang kecemplung koinnya. Oke, dimakan oleh ikan yang suka koin. Terus ikannya itu belum sempat mati. Mungkin mules-mules atau ya apa, saya nggak tahu saudara. Terus kemudian pada saat yang persis sama, Petrus tiba, mancing. Terus setelah dapat dibuka, ada koin di sana. Siapa yang taruh koin di sana? Tuhan. Lewat siapa saya nggak tahu. Orang yang jatuhkan koin itu juga nggak pernah kepikir bahwa dia menjadi bagian dari cerita yang luar biasa. Saudara, satu kali Simpson dihadang ribuan orang Filistin. Terus dia perlu senjata saudara. Terus dia lihat ada tulang rahang keledai. Saudara bisa baca itu dan kelewatan. Saya berusaha untuk renungkan. Saudara. Beberapa bulan sebelum Simpson tiba di sana. Ada keledai mau mati saudara. Pada waktu dia mau mati jauh di depan sana loh saudara. Terus malaikat Tuhan bilang, keledai
jangan mati di sana. Kamu tidak boleh mati di sana. Kamu harus mati di tempat lain. Karena beberapa bulan kemudian ada seorang hamba Tuhan yang perlu senjata. Jadi mati di sana, di sini. Kira-kira gitu. Nanti kita ke sorga tanya sama Tuhan, kira-kira skenarionya gimana? Bayangan saya kayak gitu. Ya, jadi keledai yang sudah mau mati itu tidak jadi mati di tempat lain, mati di tempat beberapa bulan kemudian Simpson perlu senjata. Jadi pada waktu Simpson dikepung, terus dia lihat buat Simpson, kebetulan ada tulang rahang keledai. Buat Tuhan bukan kebetulan. Tuhan itu presisi, saudara. Kok bisa gitu? Hanya Tuhan yang bisa begitu. Nah, kita ini kadang-kadang mau ngatur semuanya, mau jadi Tuhan, sedangkan kita bukan Tuhan. Katakan sama sebelah saudara, kamu bukan Tuhan. Jadi kamu tidak bisa ngatur seperti itu. Orang harus begini, besok dia harus begini. Terus kemudian kalau dia moro-moro ngambek, terus saudara katakan gini, terus Tuhan ya apa? Tuhan mengatakan, hei sebelum dia ngambek, saya tahu dia akan ngambek. Sebelum dia ninggalkan kamu, saya tahu dia akan ninggalkan kamu. Saya aja tidak akan kasih tahu kamu. Terus gimana Tuhan? Tuhan bilang gini, yang lain boleh berubah, selama aku tetap Tuhan, engkau aman. Ada amin saudara. Tapi itu yang kita butuhkan sebagai anak Tuhan. Perspektif bahwa Tuhan itu tahu. Sebelum keadaan buruk terjadi, sebelum COVID terjadi, Tuhan tahu COVID mau terjadi. Tuhan tidak di surga ngomong gini, ternyata lockdown 2 tahun. Perhitungan saya cuma 5 bulan nih. No, Tuhan tidak ngomong seperti itu saudara. Tuhan tahu dan Tuhan sudah sediakan sukacitanya, jawabannya, kelimpahannya, apapun yang saudara perlukan. Ada amin saudara. Saya tidak tahu apa keadaan saudara pada pagi hari ini. Tapi yang saya tahu, pasti karena firman Tuhan yang ngomong. Ya, sebelum saudara berdoa, Tuhan sudah jawab. Sebelum saudara bicara, Tuhan sudah dengar. Sebelum saudara bahkan tahu masalah akan datang, Dia sudah sediakan jalan keluarnya buat setiap anak-anaknya. Ada amin saudara. Kalau Bapa yang jahat di bumi ini, orang tua yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga. Dan Raja Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Aku berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Worship team boleh maju ke depan. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur. Kami punya Allah yang dahsyat. Tuhan, kadang kami membatasi Engkau dengan pikiran kami. Bahkan kadang kami dalam doa kami berusaha untuk ngatur Engkau, untuk melakukan seperti apa yang kami rasa harusnya Engkau lakukan. Berapa banyak dari kita katakan, Tuhan, kalau aja orang yang mengkhianati aku ini kembali dan melakukan A, B, C, maka hidupku bisa dipulihkan. Sepertinya cara untuk memulihkan hidup saudara, saudara yang tahu. Tuhan tahu caranya. Tuhan tahu bagaimana untuk memulihkan hidupmu. Dan karena kita bukan Tuhan, kadang kita khawatir. Kok masih seperti ini Tuhan? Saudara, dalam ruangan ini belum ada yang hikmatnya seperti Tuhan. Itu sebabnya kita masih bertanya-tanya. Tapi Tuhan mau membawa kita untuk masuk, mempercayai Dia lebih dalam lagi. Dan hari ini kita mau percaya untuk mengatakan, Tuhan bahkan Engkau mengetahui sebelum aku menyampaikannya. Sebelum masalah itu terjadi. Bukan hanya Engkau mengetahui, tapi Engkau adalah penyedia, Jehovah Jireh. Di atas gunung itu Tuhan sudah sediakan buat anak-anaknya. Jawabannya ada domba yang Engkau sangkutkan di sana untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami anak-anak-Mu di tempat ini ke dalam tangan. Kami tahu Engkau pelihara kami. Sekalipun kami tidak melihat secara fisikal Engkau menampakkan diri dan menjawab doa kami. Tapi kami tahu dengan pasti Engkau mengajar kami berdoa. Biar
apa yang terjadi di sorga terjadi di bumi. Amin. Kami percaya penyediaan-Mu di sorga. Kami tidak kekurangan apapun perkara yang baik. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pada waktu yang tepat dengan cara-Mu sendiri melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati anak-anak-Mu yang hari ini hadir. Bahkan kalau kami hadir pada siang hari ini, Ya Tuhan. tidak ada perkara yang kebetulan. Engkau menyediakan firman ini Amin. buat setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan jawaban untuk setiap pergumulan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.